Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ibu mau bertanya, apakah di antara kalian sudah ada yang membantu orang tuanya di rumah, seperti membersihkan tempat tidur atau pekerjaan yang lainnya? Ayo, siapa? Jadi hari ini kita memasuki tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu ibu harapkan kalian bisa menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Dan yang kedua, ibu harapkan kalian bisa menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang ketiga, ibu harapkan kalian bisa mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang terakhir, ibu harapkan kalian bisa menyebutkan cara memelihara organ pernafasan. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pembelajaran 1. Nah, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. 9. Bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan Indeks Perencanaan Udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu dan partikel halus kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Nah, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terinfeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih
tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut akan mudah terjadi. Selanjutnya, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jarang dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, itulah tadi materi yang Ibu berikan. Terima kasih. Nah, itulah tadi video pembelajaran dari Ibu. Ibu harapkan pembelajaran hari ini kalian dapat dokumentasikan dalam bentuk foto, video, chat, ataupun rekaman suara. Nah, selanjutnya Ibu harapkan kalian dapat menonton di YouTube seperti channel Discovery untuk menambah wawasan kalian. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu salah satu bahaya dari kabut asap yaitu dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dan cara untuk mengatasinya yaitu kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.